Coba saudara baca di Matius 26 nomor 24 itu. Apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus? Coba Anda baca tuh. Aku nggak lagi buka satu HP doang bang, maaf bang. Jadi apabila Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik ini artinya Simeon ya. Simeon itu artinya kamar rahasia. Jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengalami ini. Paulus ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus. Jangan kau percaya katanya Yesus. Terus ketika dia dipenjara di dalam bilik rahasia Simeon, bukan Simeon, Temeon, sorry. Di dalam bilik itu dalam bahasa Yunani Temeon, tapi bukan Temeon ya. Temeon tapi Temeon. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi orang-orang Yahudi ketika Paulus mengajarkan bahwa dia bertemu dengan Yesus, ya, orang-orang Yahudi tidak percaya, tapi orang Roma percaya. Makanya Paulus ini rasul bagi orang Roma. Tapi bagi orang Yahudi, Paulus ini adalah ular beludak. Orang yang dibuang dari Yahudi Anda jadikan rasul. Orang yang dianggap sebagai ular beludak, orang yang dianggap Temeong, orang yang dianggap kemudian sebagai penyesat, Anda jadikan rasul. Orang Yahudi menganggap dia sebagai serigala, Anda jadikan sebagai domba, gembala. Nah, ini kesalahan fatal di agama saudara. Jadi kan apabila gimana? Tapi kan emang Paulus kan dia mengakui kesalahannya bang, waktu dia sakit buta kan selama 3 hari dia nggak makan, dia nggak minum. Tetapi ada murid Tuhan Yesus yang berdoa seperti itu. Berdoa akhirnya matanya bisa melihat. Dan juga Paulus juga dipakai bang untuk memberitakan Injil ke semua seluruh dunia seperti itu. Iya kan tadi Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Itu jelas, itu nggak bisa dipungkiri itu. Nah, sekarang bagaimana caranya Paulus bisa menyamar sebagai pengikut Yesus? Apakah dia bertobat, ya, lalu melancarkan aksinya, atau tetap aja membantai murid Yesus? Kalau tetap saja membantai murid-murid Yesus sampai hari ini, maka dia tidak bisa nyamar. Dia harus nyamar. Maka ketika dia selesai membantai murid Yesus, dia kemudian berpura-pura bertobat. Barulah dia bisa menyamar sebagai murid kalau dia sudah bertobat. Gitu loh. Udah bertobat loh bang. Kalau di sejarahnya itu si Paulus itu dia masuk surga bang, tingkat 3 malah dikasih sama Yesus. Kata siapa? Sejarahnya ada bang, aku pernah baca bukunya. Bagaimana bisa kemudian dikatakan tingkat 3 sementara Yesus sendiri mengatakan bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka? Bahkan dikatakan dalam Matius 23 nomor 15 sebagai orang neraka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bagaimana mungkin mau di surga Paulus ini? Siapa Paulus menurut Yesus? Nah, itu perlu dijawab. Jangan siapa Paulus menurut Paulus, atau jangan menurut siapa Paulus menurut murid Paulus. Kalau murid pasti dimuliakan, pasti diperbaiki. Tidak mungkin seorang murid menjelek-jelekkan gurunya, tidak mungkin. Nah, sekarang siapa Paulus ini menurut Yesusnya? Paulus, kalau menurut Paulus itu kan dulu ya, dia itu lahirnya itu sama dengan Yesus. Seperti itu waktu dia lahir, dia hanya Paulus sebagai manusia biasa. Seperti itu. Tinggal kalau nggak salah dia tinggal lahirnya itu di daerah Turki ya kalau nggak salah ya.
di Turki. Namanya dari Tarsus. Tarsus ya, betul. Namanya dari Yahudi dan Ibrani. Saulus dan Paulus ya. Pokoknya dari Yahudi sama dari Ibrani. Saulus itu nabi. Sebenarnya awalnya Saulus kan Bang ya, tapi diganti jadi Paulus kan itu. Iya. Pada saat dia nabi, namanya itu adalah Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi yang tinggal di Antioquia. Ada ya 10 nabi ya kalau nggak salah Bang ya. Salah satunya Saulus. Jadi Saulus itu sudah nabi. Makanya Yesus mengatakan nabi Bang dia. Iya, baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu. Nah, Saulus nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Tapi dia nggak mau dipanggil Saul, sebelumnya Paulus dipanggil tadi. Kalau dia dipanggil Saulus, bagaimana dia mau menyamar? Oh, Kan waspadalah kepada serigala, kepada domba-domba, kepada nabi-nabi palsu yang nyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Yang namanya nyamar itu kan misalnya polisi. Ada yang nyamar polisi, berarti dia menggunakan seragam polisi. Nyamar TNI, berarti ada orang yang bukan TNI menggunakan seragam TNI. Itu namanya nyamar. Jadi dia nampak kelihatan dari luar sama. Nah, inilah yang dilakoni oleh serigala ini. Dia menyamakan dirinya semirip mungkin sebagai pengikut, padahal bukan pengikut. Dia sebisa mungkin mirip Yahudi, tapi bukan Yahudi. Nah, itu dilakoni siapa? yang intinya yang lebih anehnya, tapi kenapa ya Bang itu kok dia kayak perjanjian lama ya, kayak Galatia yang di kisah para rasul, terus apa ya, atau lupa aku namanya, Lukas ya kalau nggak salah ya, itu dituliskan sama dia sendiri dan dijadikan Alkitab ya, firman Tuhan, seperti itu tentang kisahnya. Diizinkan atau gimana? Kok dia bisa gitu ya sampai menulis sendiri gitu dan masuk di Bible gitu dalam sejarah. Nah, itu dia. Itulah dia dikatakan sebagai serigala buas itu karena itu. Bukan cuma serigala doang tapi buas. Kenapa dikatakan buas? Karena melalui dia manusia mati akal semua dibuatnya. Semua kalau jasad yang mati mah nggak apa-apa. Ini masalahnya yang mati ini ada akal. Manusia kalau sudah mati akal, tak ada lagi yang bisa diperbuat kalau akalnya sudah mati. Nah, ini ganas sekali serigalanya. Bukan hanya menerkam jasad aja, tapi yang diterkam itu akal manusia. Itulah disebut buas sekali, menyesatkan. Penyesat, yang namanya penyesat itu adalah serangannya akal, serangannya iman. Kalau jasad itu susah untuk disesatkan kalau jasad. Tapi kalau akal yang dimatikan, nah itulah yang disebut penyesat. Nah, sedangkan surat-suratnya, contoh surat Roma ditulis sendiri di kisaran tahun 55 sampai 57 Masehi. Surat ini ditujukan kepada orang yang ada di Roma, dari Paulus. 1 Korintus 1 dari Paulus. Filipi 1 dari Paulus, Kolose 1 dari Paulus, Galatia 1 dari Paulus, Filemon 1 dari Paulus, Titus 1 dari Paulus, Efesus 1 dari Paulus. Apalagi? Tesalonika dari Paulus, Timotius dari Paulus. Semua surah-surah yang ada di kitab saudara itu dari Paulus semua. Mana dari Yesus? Tak ada. Berarti kitab Anda itu adalah kitab Paulus. Kalau dari kitab Paulus ini didirikan sebuah agama, maka agama yang harusnya ada bukan Kristen, tapi agama Paulisme. Paulisme harusnya gitu. Paulus nggak mau dianggap. Asli gue di Polo. Lanjut. Begitu, saudara Benny. Tapi Paulus nggak mau dibilang Kristen ya, dia Yahudi ya tetap ya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia disebut sebagai Nasrani. Nasrion artinya orang yang disebut sebagai agama Nasrani itu adalah yang dianggap bidat oleh kalangan Yahudi pada masa itu.